Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat video dalam rangka memenuhi salah satu tugas kami yang bertemakan penyelesaian sengketa. Saya atas nama Nurul Fuadi bersama teman saya Ayu Anissa. Ya baik, di sini kan materinya tentang penyelesaian sengketa. Dan yang harus kita ketahui terlebih dahulu yaitu pengertian sengketa. Sengketa dapat terjadi ke siapa saja dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, dan masih banyak lagi contohnya. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat perdata, dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Dengan ini, yang dimaksud dengan sengketa adalah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wan prestasi dan pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian. Nah, di sini sekarang sengketa terbagi menjadi dua, yaitu secara litigasi dan secara non-litigasi. Berikut penjelasannya. Penyelesaian sengketa secara litigasi. Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Dengan ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim peradilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah, dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan atau yang dinamakan eksekusi. Dari Sudikno Mertukusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai 3 macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni antara lain adalah: pertama, kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Yang kedua, kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim itu dalam bentuk tertulis yang merupakan fakta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Ada kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu keputusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu, menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution atau yang disingkat dengan ADR, yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. ADR adalah suatu peranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya sangat banyak. Yang pertama, arbitrase. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa arbitrase atau wasit adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga, serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, negosiasi. Menurut Fischer dan Uri, sebagaimana dikutip oleh Nurmaningsi Amriani tahun 2012, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adinugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi komunikasi. Komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, mediasi. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasi aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membantu keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk melaksanakannya dialog antara pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapainya mufakat. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini, konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam cara menyampaikan sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan berubah menjadi resolution, kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersangkutan tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi. Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Dan yang keenam atau yang terakhir, pencari fakta. Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil untuk menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa. Ya, baik, hanya begitu saja yang kami jelaskan atau kami paparkan dalam video ini. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum